Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'un tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la khususan liman alif hadzal kitab Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin. Wa li jami' masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami' ustadzina wa ustadzi ustadzina wa li jami' al-auliya'i tis'ah wa li jami' al-auliya' fil Indonesia wa li jami' al-auliya' fid dunya radhiyallahu anhum wa an sairi sadati sufiyat wa li jami' al-muassis jami'an nahdlatul ulama radhiyallahu anhum wa an sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin anna Allah ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumidduna bimadadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah. Oleh qadhi hajatina min hajidina la sallallahu maqasidina yassarallahu umurana muradina al akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah patut senantiasa kita panjatkan karena atas karunia-Nya yang berupa nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, yaitu insyaallah pada malam hari ini kita akan menghantamkan kajian kita spesial di bulan Ramadan, yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih dalam kondisi sehat wal afiat. Semoga kesehatan yang telah diberikan oleh Allah dan semua perbuatan amal yang kita lakukan selama ini, mulai dari awal ngaji sampai ke penghujung khataman kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dicatat oleh Allah sebagai amal yang barokah. Amin Allahumma amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sangat kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Baiklah hadirin, pada malam hari ini insyaallah kita akan membacakan kajian kita kitab Risalatul Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Kiai Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, satu organisasi terbesar di Indonesia, salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Dan pada malam hari ini kitab beliau, yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, alhamdulillah insyaallah akan kita hatamkan. Dimana sebelum kita masuk pada kajian yang terakhir, beliau terakhir kita membahas tentang, di dalam kitab ini kita sudah membahas tentang proses ruh yang dikembalikan ke jasadnya di alam kubur dan ditanya tentang pertanyaan yang biasa dibaca di dalam talqin. Lalu kemudian sampai semuanya itu selesai, di sini itu pembahasan terakhirnya yaitu tentang bagaimana pendapat para ulama terkait dengan kematian, terkait dengan hadis-hadis yang kemarin itu, yaitu mulai dari orang itu ketika orang sudah mati, terus kemudian kemampuan mayit atau jenazah itu bisa mendengar, kemampuan mereka berbicara, dan taunya mereka kepada siapa yang memandikan, ila akhirih, semuanya yang sudah kita bacakan hadisnya. Nah sekarang kita akan masuk pada komentar ulama terkait dengan hadis-hadis yang sudah kita bacakan kemarin. Baiklah, kita
akan bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sailin. Wa qala lan dawu sinten Imamul Haramain, Imam Haramain, wal faqihu lan wong kang banget alim fikih Abu Bakr ibnil Arabi, nyatane Syekh Abu Bakar ibnil Arabi. Wal imamu lan wong kang dadi imam Saifuddin, nyatane Syekh Saifuddin Al-Amudi, Al-Amudi. Ittafaqo, dawu Imam Al-Haramain, ittafaqo, dawunya itu adalah ittafaqo. Apa kata beliau? Ini diambil dari Kiai Hasyim Asy'ari mengutip pendapatnya Imam Haramain dan Syekh Abu Bakar serta Imam Saifuddin Al-Amudi, di mana beliau berkata ittafaqo podo sepakat sopo salaful ummati, ulama salafi umat, qabla dzuruhuril mukhalifi, ing dalam sadurunge pertelane persulayan. Wa aksaruhum lan akeh umat ba'da zuhurihi, ing dalam sause pertelane mukhalif isine pasulayan, ala isbatil ihya'i, ala isbatil ihya'il mauta, ing atase tetepe oleh den urip akene wong kang mati, fi kuburihim, ing dalam kuburane mauta. Wa mas'alatul malakaini lan pitakone malaikat loro lahum maring mauta. Wa itsbati azabil qabri lan oleh den tetep akene siksa kubur lil mujrimina, kedue wong kang gawe dosa, wal kafirina lan wong kang kafir. Wa qauluhu ta'ala lan kebenaran apa keterangan maring dawuh Gusti Allah taala. Wa qauluhu ta'ala lan utawi dawuh Gusti Allah taala, wa ahyaitana, nyatane dawuh ahyaitana, wa ahyaitana lan wis nguripake tuwan ing kita isnataini kelawan rong ambalan. Ai hayatul mas'alati, tegese urip krana den takoni, fil qabri, ing dalam kubur. Wa hayatul hasri lan urip krana den giring, den giring ing dalam padang mahsyar. Wa hayatul hasri lan urip krana ate dan giring. Li'annahu makrono sak temene hayatani iku hayatani penguripan loro, keuripan loro. Arafu kang padha ngerti sapa annasu Allah ing Gusti Allah bihima kelawan hayatani. Wal hayatul ula, utawi hayat keuripan kang pertama iku fid dunya, ing dalam dunya iku lam ya'rifu, ora ngerti sapa nas Allah ing Gusti Allah biha kelawan hayatul ula, biha kelawan ing dalam hayatul ula. Jadi kata Kiai Hasyim Asy'ari dengan mengutip pendapatnya dari Imam Haramain Abu Bakar ibnil Arabi dan Syekh Saifuddin Al-Umati, di mana Imam Haramain, Syekh Abu Bakar dan Imam Saifuddin Al-Umati, beliau berkata bahwasanya ulama salaf itu semua sepakat, itu kesepakatan para ulama itu semuanya sepakat sebelum terjadi pendapat-pendapat yang khilaf seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu sekitaran tahun berapa kemarin itu 1333 kalau tidak salah, sebelum terjadinya perkhilafan yang terjadi di kalangan umat Indonesia itu kan ya, sebelum terjadinya banyak perbedaan yang masuk. Nah, dan kata beliau juga, dan kata Imam Haramain dan kata ulama tersebut, kebanyakan setelah banyaknya perbedaan pendapat yang muncul di kalangan umat Islam, ternyata para ulama pun yang paling banyak itu justru sepakat akan adanya kehidupannya orang mati di dalam kubur. Jadi dihidupkannya kembali orang mati di alam
kubur. Jadi orang yang sudah ada di alam kubur, yang kata kita mati itu nanti akan dihidupkan lagi oleh Allah untuk menerima pertanyaan. Ya, untuk menerima pertanyaan. Itu semua ulama sepakat, dan kebanyakan ulama sepakat dengan hal itu. Terus yang kedua, pertanyaan dua malaikat, yaitu malaikat mungkar, malaikat nakir, serta siksa yang ada di alam kubur bagi orang pelaku dosa dan orang-orang kafir. Nah, itu didasari terhadap dawuhnya Allah yang berbunyi wa ahyaitana nataini, bahwasanya di dalam ayat Al-Quran itu jelas Allah itu akan menghidupkan kepada kita dua kali, yaitu kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ya, untuk di kehidupan di dunia semua orang itu tidak bisa mengenal terhadap Allah, dan untuk kehidupan di akhirat itu ada dua, yaitu kehidupan di alam kubur dan kehidupan pada saat mereka itu akan digiring. Dan di sana itu mereka semua sadar dan tahu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajar kalau sebagian ulama itu mengatakan orang yang banyak melakukan kemaksiatan, mereka itu orang yang hidup yang tidak tahu kepada Allah. Mereka tidak peduli dengan peringatan Allah. Mereka itu sebenarnya tidur, sedang tidur. Mereka tidak peduli dengan ancaman Allah. Mereka itu tidur. Masih, ya, karena mereka yang tidak tahu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru mereka itu akan betul-betul sadar dan bangun ketika mereka mati. Makanya kalau orang tidak betul-betul sadar pada saat dia hidup di dunia, ya maka mereka sama seperti halnya orang yang tidur. Tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Jadi seperti itu kata Imam Haramain Abu Bakar Ibnul Arabi dan Syekh Saifuddin Al-Umadi. Jadi kelak di akhirat itu memang semua orang itu akan mengetahui Allah dan sadar betul kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Kalau di dunia mungkin itu kehidupan yang pertama, dan di sini itu dikatakan mereka tidak akan tahu Allah. Jadi sepakat. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan setelahnya kematian, nah ini nanti setelah ini akan dijelaskan. Jadi kesimpulan dari hadis yang kemarin sudah dibaca. Summa lam. Jadi dilanjutkan di sini, summa lam moko nuli ngerti sapa sira annama ing sak temene barang. Tadom manahu kang mengku ing ma opo hadil hadisu ikil hadis. Jadi hadis yang tadi sudah dibaca. Apa diantaranya mim malikil mauti saking malaikat maut, wa mungkarin lan malaikat mungkar, wa nakirin lan malaikat nakir, wa ghairihim lan liyane mungkar lan nakir, wa manazilil akhirati lan gon plerenan akhirat. Iku minal umuri setengah saking piro-piro perkara al mutasyabihati kang subhat utawa kang samar. Apane wasfan sifate latoriko kang ora ono dalan iku maujud li ahdin kedue wong suwiji fi idraki syai'in ing dalem nemu suwiji-wiji min ausofia saking piro-piro sifate umur bil akli kelawan akal. Fayakunu moko ono sopo al abdu kawula bihi sebab mata dommanahu iku mubtala den cuba binafsil i'tiqadi kelawan kahanane keyakinan la ghairu duduk liyane nafsil i'tiqad. Nah,
Dari sini, setelah kita tahu bagaimana ceritanya orang dikembalikan setelah orang itu meninggal, bagaimana tercabutnya ruh dari badan, malaikat datang berada di atas kepala, orang yang mukmin diaturkan untuk menghadap ke ridho Allah dan keampunan Allah, sementara orang yang fajir, orang yang ingkar, orang yang kafir itu langsung dicabut oleh malaikat ruhnya, sama seperti mencabut sate, mencabut tusuk sate. Jadi sate ditusuk, dicabut sampai ruas-ruasnya itu terputus, urat-uratnya itu juga terpotong-potong. Ya, sama seperti itu. Itu perlakuan di dalam hadis, penjelasan di dalam hadis kan seperti itu. Ya kan? Lah di sini kata Kiai Hasyim Asy'ari itu memang sesuatu penjelasan dari Rasulullah yang musbihat, yang secara kasat mata itu tidak bisa kita lihat, ya, dan memang tidak bisa secara sifatnya itu, ya, memang kita tidak mengalami, ya, dan tidak mungkin akal itu sanggup mencerna dengan benar, tidak mungkin. Jadi tidak ada jalan untuk bisa memahami hal tersebut hanya dengan menggunakan akal. Oleh karena itu, mau tidak maunya kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu adalah bagian dari pembuktian akan keyakinan kita kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak akan ada yang sanggup melogikakan semua yang dijelaskan oleh Rasulullah, karena itu memang min amril musbihat, jadi sesuatu yang memang samar. Secara sifatnya ya memang samar. Bagaimana hidup kembalinya? Apakah nanti kalau hidup terus kemudian kita buka yang ada di alam kubur itu betul-betul bisa berdiri? Tidak seperti itu kan. Yang jelas itu adalah sesuatu yang samar, yang baru akan bisa yang baru akan bisa kita terima apabila keyakinan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul tertancap di dalam hati. Dan semoga kita yang pada malam hari ini hadir itu diberikan keyakinan yang mantap di dalam hati, sehingga kita tidak pernah meragukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu murni ujian untuk hati kita, murni ujian bagi keyakinan kita. Apakah kita memilih pengetahuan akal yang terbatas, ataukah kita akan memilih penerimaan hati dengan keyakinan yang mantap? Tinggal itu aja. Kalau saya jelas, karena di dalam agama Islam itu tidak semuanya harus dilogikakan. Tidak semuanya harus dilogikakan. Tidak semuanya. Karena kita percaya kepada Rasulullah karena keimanan dan keyakinan kita di dalam hati. Oleh karena itu, di sini dikatakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, kata beliau, wa inna ahlas sunnati, lan sak temene ahlus sunnah iku ittafaqu padha sepakat sapa ahlus sunnah alla annal amwati, ing atase sak temene pira-pira wong kang mati iku yen tafiuna bisa ngalap manfaat sapa amwat min sa'il ahyai, saking usahane pira-pira wong kang urip, bi amroin, sebab rong perkara. Ahaduhuma utawi salah siji amroin iku ma perkara tasabbaba kang dadi sebab, kang gawe sebab ilahi maring mas sapa al mayyitu mayyit fi hayati ing dalem tingkah uripe mayyit. Wasani utawi kang kaping pindho iku du'aul muslimina, oleh ndongakne wong muslim liya, wastaghfaruhum, lan oleh nyuwun ake ngapurane muslimin lahu krana mayit utawa maring mayit. Wasodaqatu, lan sodaqo, wal hajju, lan oleh nglakoni haji anhu atas nama mayit. Cuman waktalafu,
podo bedo-bedo sapa ulama fil ibadati yang dalam piro-piro ibadah al badaniyati kang sifate penggawe awak, penggawe badan. Kasaumi koyok dene poso, wassolati lan koyok dene salat, wa qiraatul Qur'an, wa qiraatil Qur'ani lan koyok dene maca Al-Qur'an, wa zikri lan zikir. Cuman di sini itu jelas kata Kiai Hasyim Asy'ari, rata-rata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu semuanya sepakat bahwasanya orang yang sudah meninggal itu tetap bisa mengambil manfaat dari pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Minimal itu bisa melalui dua jalur. Yang pertama, karena perbuatan si mayit pada saat hidup. Itu yang pertama. Misal si mayit ini pada saat hidup dia melakukan amal, yaitu amal jariyah. Maka selama amalnya itu tetap digunakan, maka selama itu pula dia akan menerima pahala meskipun dia sudah meninggal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu bisa jadi karena doa dari orang-orang yang bersama dia, atau permohonan ampun dari orang-orang muslim, serta sodako yang diatasnamakan dia, haji yang diatasnamakan dia. Meskipun untuk hal-hal yang seperti ini itu masih terjadi perbedaan di kalangan para ulama, khususnya dalam persoalan ibadah yang sifatnya badan, seperti halnya puasa, sholat, membaca Al-Quran, zikir. Itu bagaimana? Itu jelas dak? Itu jelas, itu berbeda di kalangan pendapat para ulama. Cuman rata-rata fadzaba jumhurus salaf, fadzaba jumhurus salafat mau konjupuk pendapat utawa lumaku sapa jumhurus salaf ila usuliha maring tu mekane amal badaniyah wa dhahaba. Cuman rata-rata ulama salaf itu tetap mengatakan amal-amal ibadah meskipun sifatnya badaniyah, seperti halnya puasa, sholat, membaca Al-Quran, zikir, yang ditujukan untuk mayit yang sudah meninggal, itu tetap bisa mereka terima pahalanya. Itu rata-rata, ya. Cuma lalu yang lain bagaimana? Wa dhahaba ba'du ahlil bid'ah. Kata ya Hasyim ini. Kemudian wa dhahaba lan lumaku sapa ba'du ahlil bid'ah, setengah wong kang ahli bid'ah, ila adami wusuli syai'in maring ora onone tumekane suwiji-wiji albatata kelawan mesti. Cuman sebagian dari golongan ahlul bid'ah itu tetap mengatakan orang yang sudah mati ya sudah terputus semuanya, dia tidak bisa menerima amal, dia tidak bisa menerima pahala, sudah itu terputus. Termasuk la du'ai, ya kan, ila adami la du'ai wala ghairi, ora termasuk dungo wala ghairihi lan ora liyane dungo. Jadi baik mereka didoakan ataupun mereka yang lain. Jadi kita berdoa kepada mayit itu tidak ada manfaatnya. Itu menurut pendapatnya orang ahlul bid'ah, sebagian ahlul bid'ah. Dan kata Hasyim, qaulu utawi ucapane ahlul bid'ah iku mardudun tentola bil kitabi kelawan Al-Quran was sunnati lan hadis. Yang mana pendapat mereka itu sebenarnya sudah secara otomatis tertolak oleh apa yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya yang ada di dalam hadis, ya kan,
idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salas, kan jelas. Kalau anak Adam itu sudah meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali 3. Artinya amalan yang 3 ini kan terus mengalir. Berarti mereka yang mengatakan doa itu tidak akan diterima, selain doa itu tidak akan diterima oleh mayit, itu kan sudah ditolak oleh yang namanya hadis. Yang 3 itu apa? Illa min salatin, shadaqatin jariyah. Pertama, dari pekerjaan yang dilakukan yang berupa shadaqah jariyah, itu amalnya tetap masuk, pahalanya tetap masuk dan diterima oleh mayit, ya. Au waladin au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin soleh yad'ulah, atau anak-anak yang soleh yang mendoakan kepada si mayit. Lah, gimana terus dengan hadis ini yang jelas-jelas 3 perkara itu tetap akan terhubung dengan mayit meskipun dia sudah tidak lagi hidup di dunia. Kan seperti itu, sudah tertolak jelas. Namun mereka itu berani mengatakan bahwasanya semuanya akan terputus dengan orang yang sudah meninggal. Itu mereka berdasarkan pada dalil. Cuman sepertinya kalau dilihat dari keterangan ini, mereka belum betul mentahqiq atau belum betul melihat arti yang seharusnya yang bisa dipahami dari dalil yang mereka kemukakan. Dan mereka menggunakan dalil, kata Yayasim, wastidlaluhu utawi oleh ngalape dalile ahlul bid'ah iku biqaulihi, tetap kelawan nganggo dawi Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, nyatane dawu wa an lan sak temne kelakuan iku laisa ora ono iku lil insani kedue menungso opo illa ma angin perkara sa'a kang usahane sapa insan ing ma. Berdasarkan dalil ini mereka berani memutuskan semua amal terhadap mayit. Karena menurut mereka jelas kalimat ini Allah memberikan batasan bahwasanya orang itu hanya bisa mengambil manfaat dari apa yang ia lakukan. Itu kata mereka. Tapi bagaimana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi wastidlalu biqauli ta'ala ila akhiri iku madfuun, den tolak bi annau kelawan sak temene Gusti Allah subhanahu hale maha suci sinten Allah wa ta'ala lan hale maha luhur sinten Allah iku lam yanfi ora nafi'ake sinten Allah intifa'ar rajuli maring oleh njopuke manfaate wong lanang bisa ghairihi kelawan usahane liyane rajul. Wa innama nafa angin pastine nafi'ake sinten Allah milka ghairi sa'ihi maring kepemilikane sakliyane usahane rajul. Wa amma sa'yu ghairihi anapun utawi usahane liyane rajul fahuwa milku lisaihi. Fahuwa moko utawi sa'yu ghairi iku milkun dadi milik lisaihi kedue wong kang ngelakoni ing ma, ya. Fa insya moko lamun kersa sapa sa'ihi ayubzilahu ing yen to nyerakake sapa sa'ihi li ghairihi maring liyane sa'ihi, ya kan. Wa insya lan lamun ngersake sapa sa'ihi ayyabqiyahu ing yen to netepake sapa sa'ihi pahalane sa'ihi atau pahalane masa'a linafsi kanggo awak dhewene sa'ihi ai falahu dzalik. Wa huwa utawi Gusti Allah subhanahu hale maha suci sinten Allah wa ta'ala lan hale maha luhur sinten Allah iku lam yakul ora dawuh sinten Allah annahu sak temene rajul iku la yantafiu ora bisa ngalap manfaat sapa rajul illa angin bima kelawan perkara saakang agawe sapa rajul ing ma.
Ini penjelasannya. Jadi kalau dilihat dari ayatnya, Allah itu kan menjelaskan bahwasanya setiap orang itu tidak akan bisa mengambil manfaat kecuali apa yang ia upayakan. Itu jelas. Nah, maka alasan yang seperti ini digunakan untuk usaha orang lain yang diberikan kepada mayit, ya kan, yang diberikan kepada mayit terus mereka katakan tidak sampai, tidak bisa seperti itu. Kalimat ini kalau dijadikan dasar untuk menolak diterimanya doanya orang hidup kepada mayit, itu tidak bisa diterima kalau menggunakan dalil ini. Kenapa? Karena dalil ini itu hanya menafikan orang itu tidak bisa mengambil manfaat terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi yang jelas di dalam penjelasan ini, dari ayat ini itu jadi ayat ini itu tidak menafikan pekerjaan orang lain, ya kan, tidak menafikan pekerjaan orang lain yang dilakukan terhadap terhadap si mayit atau orang lain lagi, terhadap orang yang sudah meninggal. Jadi ayat ini tidak menafikan pekerjaannya orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal. Ayat ini itu hanya mengatakan kalau orang itu tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi satu kepastian yang bisa diambil kesimpulannya adalah orang, ya kan, orang yang melakukan sesuatu itu pasti dia akan bisa mengambil manfaatnya. Itu adalah sesuatu yang pasti, ya. Jadi kalau orang mengerjakan sesuatu itu terserah kepada dia, manfaatnya itu mau dia ambil sendiri atau mau dia ambil untuk orang lain. Nah, kan jelas di dalam ayat ini kalau orang itu melakukan sesuatu bisa mengambil manfaat dari apa yang ia lakukan. Jelas dia memiliki manfaat dari apa yang ia lakukan. Cuman manfaatnya itu mau dia ambil sendiri atau mau dia berikan kepada orang lain, itu terserah kepada dia, ya kan? Terserah kepada dia yang sudah melakukan amal. Dan ini tidak dibatasi oleh ayat yang dijadikan oleh mereka menjadi dalil pembatalan kepada pekerjaan orang yang hidup untuk orang yang mati. Jadi gampangannya ayat ini itu hanya ingin mengatakan, gampangannya kalau saya yang makan, yang kenyang itu tidak mungkin sampean. Jadi ayat ini cuma ingin menyatakan seperti itu, ya. Kalau saya yang makan, jadi kalau saya yang beli makanan, ya kan, itu tidak mungkin makanan ini milik jenengan, tidak mungkin, gitu loh. Jadi kalau saya berupaya untuk memasak, maka masakan itu pasti punya saya. Ayat ini hanya ingin menjelaskan itu. Ya, ayat ini hanya ingin menjelaskan kalau apa yang sudah saya masak itu adalah masakan saya, gitu loh. Tapi ayat ini itu tidak menafikan, ya kan, apa yang sudah saya masak dan itu menjadi milik saya, apakah pasti harus saya terima, ya kan, harus saya ambil, atau artinya pasti akan saya miliki dan tidak bisa saya berikan orang lain. Tidak menjelaskan itu. Jadi tetap ada kemungkinan apa yang saya masak bisa saya makan sendiri ataupun saya berikan kepada orang lain sebagai sodako. Ya sama seperti itu. Doa, tahlil, sholat, puasa, itu ya, yang kita lakukan jelas kita dapat manfaatnya. Tapi kalau kita haturkan pahalanya untuk orang yang meninggal, itu jelas bisa diterima. Karena di dalam ayat ini itu tidak menafikan
pemberian kita kepada orang lain. Nah, termasuk pahala. Itu tidak menafikan itu di dalam ayat ini. Jadi jelas kalau ayat yang dijadikan mereka dalil untuk menolak pekerjaan orang yang hidup untuk orang yang mati menggunakan ayat ini, itu jelas tidak bisa diterima, karena ayat ini hanya ingin menjelaskan bahwasanya manusia hanya akan bisa mengambil sesuatu yang ia usahakan. Jadi kalau saya masak, saya kan usaha untuk masak, saya memiliki hak mengambil masakan dan mengatakan kalau masakan itu punya saya. Sementara itu pasti itu sudah milik saya karena saya yang mengusahakan. Cuman ketika saya sudah punya miliki masakan, terus kemudian ini mau saya ambil sendiri atau mau saya serahkan orang lain, itu tentu terserah saya. Kan gitu. Dan di dalam ayat yang mereka jadikan sebagai dalil itu tidak menafikan hal tersebut. Gitu bos maksudnya. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi itulah kenapa Nahdlatul Ulama tetap bersikukuh dengan amalan-amalan yang sudah dilaksanakan, karena kita percaya bahwasanya apa dari kebaikan yang sudah kita lakukan kemudian kita haturkan untuk bisa disampaikan pahalanya kepada yang meninggal, itu tetap punya keyakinan kalau itu akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Karena memang hadis-hadisnya Rasulullah yang mulai kemarin ya seperti itu gitu loh. Ya memang hadisnya Rasulullah ya memang seperti itu ya kan. Rasulullah sendiri ya juga mendoakan ya kan. Rasulullah sendiri juga mendoakan kepada orang yang meninggal, dan banyak contohnya gitu loh. Dan banyak contohnya gitu loh. Allazi sabaquna bil iman itu kan banyak doa-doa yang seperti itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fanhu. Lah, itu doa untuk siapa? Itu doa untuk yang sudah meninggal, itu jelas. Dan itu jelas kok. Penjelasan-penjelasan seperti itu, masa tidak mau menerima kalau apa yang dilakukan oleh orang yang hidup itu tetap bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal kalau dihaturkan. Jelasnya seperti itu. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini itu bisa menjadi manfaat dan dijadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penutup dari kajian kitab ini, Kiai Hasyim Asy'ari menutup, wa hadza utawi ikilah kalam kang akhir iku akhirul kitabi, akhire kitab. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu zat kang luwih pirsa bisawabi kelawan kang bener. Wa ilahi lan mung maring Gusti Allah al marji utawi nggon bali, wal ma'abu lan nggon tegese nggon bali. Wa huwa utawi Allah iku hasbi zat kang nyukupi maring ingsun. Wa ni'malan iku sak bagus-baguse apa al-wakilu wakil utawi Gusti Allah. Wala haula lan ora ono daya kekuatan ngindar tuki maksiat, wala quwata lan ora ono kekuatan ngelakoni ketaatan illa billahi angin kelawan pitulungi Gusti Allah. Al aliyyi kang luhur sinten Allah, al azimi tur kang agung sinten Allah. Shalla wa shalla lan mugi-mugi paring tambahi rahmat sinten Allahu Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin, nyatane Kanjeng Nabi Muhammad, wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad, wa ashabi lan para sahabate Kanjeng Nabi Muhammad, wa tabi'ina lan wong kang anut maring alihi wa ashabihi, wa tabi'ina lan maring wong kang anut maring tabi'in, lahum maring wattabiina lan maring wong kang anut, attabiina maring wong kang anut, lahum maring alihi lan ashab, bi ihsanin kelawan kebagusan, anut mau bi ihsanin kelawan kebagusan, kelawan bagus ila yaumiddin itu muqadino kiamat. Walhamdu tawi sekabian puji iku lillahi tetap kagungan Gusti Allah rabbil alamin kang mangerane aram kabeh. Wallahu a'lam bissawab. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ولجميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ونخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ هاشم أشعري ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ولجميع مشايخنا وشيخ مشايخنا ولجميع أستاذنا وأستاذ أستاذنا ولجميع الأولياء التسعة ولجميع الأولياء في الإندونيسيا ولجميع الأولياء في الدنيا ولجميع المؤسس جميع نهضة العلماء رضي الله عنهم من سائر سادة الصوفية المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين أن الله تعالى يهمنا بهم يتم يمدنا بمدد من ينفعنا ببركاتهم وأنوار مسرارهم وعلومهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني استودعتك ما علمتنيه فردته إلي عند حاجتي إليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.